dan bahagia. Perkenalkan, saya Rohaya Romauli Sagala, peserta calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Metodis Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Melalui infografis ini, saya ingin berefleksi tentang apa yang telah saya pahami setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar dan bagaimana saya mulai mengimplementasikannya di sekolah saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan segala usaha orang tua terhadap anak yang bertujuan untuk menyokong kemajuan hidup anak. Hal ini mengandung makna bahwa segala usaha dalam mendidik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Itulah sebabnya pendidikan dapat dilakukan di keluarga, di lingkungan masyarakat, kebudayaan, maupun sekolah formal. Lebih dalam lagi, Ki Hajar Dewantara melantunkan bahwa pendidikan juga merupakan suatu tuntunan. Tuntunan yang dimaksud adalah keteladanan, nasihat, dan contoh-contoh baik yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak. Tuntunan bukan berarti tuntutan, melainkan pendampingan yang memberikan arahan. Suatu proses yang mengutamakan tahap-tahap perubahan ke arah yang lebih baik, mampu menyokong kemajuan hidup sampai kepada mampu melengkapi anak-anak dalam mencapai tujuan hidupnya. Peran orang tua bukanlah hal yang sepele, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk mendidik anak sebagai bekal hidup yang kelak dapat membuat anak mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dimanapun dan kemanapun masa depannya kelak. Orang tua yang melakukan pendidikan bagi anak-anak bukan saja orang tua biologisnya atau ayah dan ibunya, tetapi juga orang yang dituakan, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, wali, termasuk saya, seorang guru. Jikalau saya sebagai guru harus menuntun, maka teramat baik jika saya melaksanakan pendidikan dan pengajaran terhadap murid dengan tetap memperhatikan segala potensi murid yang meliputi jiwa, jasmani, rohani, moral etika, bahkan sampai proses pemantapan karakternya. Setelah saya belajar dan memahami intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana pentingnya pendidikan yang memerdekakan murid, saya sangat setuju bahwa belajar haruslah mencapai kemerdekaan belajar, di mana siswa yang saya ajar terbentuk menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan saya sebagai seorang petani yang harus menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Namun, petani tidak akan bisa mengubah bibit padi menjadi bibit jagung. Itulah sebabnya saya harus lebih menyadari bahwa pendidikan yang saya lakukan haruslah berupaya pada kemajuan pertumbuhan budi pekerti, pikiran, dan tumbuh kembang anak dalam meraih kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan yang saya lakukan juga harus selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak, agar pengajaran dan pendidikan yang saya lakukan selalu relevan dengan budaya bangsa Indonesia, sehingga kelak jiwa kebangsaan Indonesia tetap lahir dalam diri murid-murid saya. Untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mencoba dan memulai implementasinya di sekolah saya. Saya menciptakan dan merancang ragam pembelajaran yang variatif dan menarik. Saya melibatkan siswa agar semakin memanfaatkan kecanggihan teknologi dan alam sekitar. Saya berusaha menyampaikan materi dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Selain itu, sebagai pendidik, saya juga berupaya menjadi teladan yang memperlihatkan nilai karakter sesuai budi pekerti budaya Indonesia. Melalui program guru penggerak yang berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mampu memahami bahwa sebagai seorang pendidik pada abad ini,
saya harus selalu meningkatkan kompetensi diri saya dan harus mampu beradaptasi dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Beberapa siswa yang kurang menggemari pelajaran saya menjadi sebuah tantangan bagi saya saat melakukan implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara. Namun saya yakin, jikalau saya semakin menggali kodrat diri pada murid, maka bukan harus pelajaran saya, tetapi kodrat diri muridlah yang harus saya tebalkan. Solusinya, saya harus menghargai kodrat yang ada pada diri masing-masing murid saya. Program Guru Penggerak mampu merubah paradigma saya tentang peran, tugas, dan tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik. Banyak hal positif yang saya pelajari untuk membentuk dan melatih saya menjadi seorang pemimpin pendidikan dan agen perubahan untuk pendidikan yang lebih baik di masa depan. Saya sudah tergerak, saya mulai bergerak, dan saya siap untuk menggerak. Salam Guru Penggerak.